Halo, bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar. Oke bro, kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan. Nggak salah satu deh, banyak banget ya pertanyaannya. Tapi serupa. Jadi gimana tipsnya agar lari tahan lama atau kuat lama ya? Biasanya ini yang mau daftar TNI, Polri ataupun sekolah kedinasan yang lainnya yang menjalankan tes mata ya. Jadi kalau tips dari saya sederhana aja sih. Mungkin ada beberapa poin ya. Ya kurang lebih 5 poin. Nah, langsung aja ya. Poin pertama adalah yang paling penting, biasakan jogging. Ya jogging itu kan mau lari pagi ya ataupun ya lari sore itu harus seringin lah. Jadi pokoknya kalian lari tapi usahakan banyak putaran gitu, nggak usah terlalu cepat. Jadi lari aja yang lama, berapa menit ya patokin lah. Kalau menurut saya minimal 45 menit santai ya, lari jogging biasa, maraton istilahnya, jangan sprint. Itu sangat berfungsi sekali kepada kemampuan kalian juga, daya tahan kaki juga kan. Biasanya kalau yang nggak kuat lari dalam putaran pertama, putaran kedua langsung KO dia, mulai capek dia kan kakinya. Nah, itu poin pertama. Poin kedua adalah harus sering dan banyak minum air putih ya. Air putih bukan berarti air susu, tapi air yang air bening. Ya kalian, oh ya, pesan saya satu juga ini, hindari air yang bermineral ya. Ya jangan, maksudnya bukan dihindari sih. Jadi kurangilah. Lebih baik minum air yang beroksigen, tapi itu harganya mahal. Tapi kan kalau mau daftar gitu nggak apa-apa lah, perjuangan sedikit, keluar uang dikit buat beli air ya, bukan buat nyogok-nyogokan. Itu poin kedua. Terus poin ketiga adalah kalian banyakin makan ya, yang terutama sayuran sama buahan sih. Waktu itu juga saya waktu mau tes banyak makan sayuran sama buah-buahan. Hindari makanan gorengan kayak gorengan pisang, gorengan tempe. Itu mungkin sedikit tidak ngaruh, tapi kalau mau tes itu sebenarnya ngaruh juga sih. Jadi badan kayak panas gitu. Panas gimana ya? Jadi mungkin logikanya kalau badan habis olahraga kan panas ya. Kalau makan gorengan mungkin gorengannya juga nguap ya di kulit atau di perut ya. Jadi jauhi makanan gorengan, banyakin makanan sehat, sayur-sayuran atau rujak bebek ya. Boleh kalian beli di Gor Saparua Bandung, itu ada yang tukang jualannya. Saya biasa lari di situ soalnya. Terus yang keempat ini sebenarnya sederhana tapi sangat membantu ya, yaitu motivasi diri kalian. Motivasinya maksudnya gimana? Ya boleh kalian lihat video juga, itu termasuk motivasi. Tapi yang motivasi sebenarnya adalah ketika kalian lagi lari. Apa coba ayo? Langsung aja saya kasih tahu ya. Jadi motivasinya adalah ketika kalian memulai lari, pasti di putaran pertama atau putaran kedua yang seperti tadi saya bilang, kalian merasakan capek dan ingin berhenti ya. Terutama pada kaki udah mulai pegel, betis udah nggak karuan rasanya. Nah, kalau menurut saya itu adalah wajar, karena kita memulai lari itu biasanya penyesuaian itu 1 menit ya, atau mungkin yang 2 putaran itu biasanya 3 menit sih. Yaitu rata-rata 1 putaran itu rata-rata orang 1,5 menit. Kalau yang lama ya, kalau yang cepat biasanya 1 menit. Itu dalam 3 menit awal atau 2 putaran awal itu kaki mulai capek ya, lemas, dan udah malas ya lari, pengennya berhenti kan. Nah, harusnya sugesti kalian, pikiran kalian itu memotivasi diri kalian. Misalnya baru 2 putaran, kita jangan mudah menyerah ya. Jadi kalian harus pikirin, saya harus sampai nih di putaran berikutnya, saya harus 3 putaran, saya harus 3 putaran. Karena kalau kalian tes itu sudah bukan main-main, itu harus benar-benar serius. Kalian harus mampu ya minimal, kalau di tes TNI itu 3200 ya dalam waktu 12 menit atau 8 putaran dalam waktu 12 menit. Tapi ada juga yang 2400 ya. Sekarang lagi banyak juga tes yang hanya 2400. Jadi intinya motivasi diri sendiri itu sangat penting ya. Jangan mudah menyerah. Intinya pokoknya kalau udah habis 1 putaran kalian harus pikirin 2 putaran. Habis 2 putaran kalian harus pikirin 3 putaran dan seterusnya. Nah terus juga satu lagi nih tips dari saya untuk
motivasi diri ini, ketika kalian lari di gor, kalau kalian sudah terbiasa di tempat yang itu, mungkin kalian akan terbiasa juga ya. Jadi nggak kerasa istilahnya kan, karena kalian sudah tahu sudut pandang sudut-sudut di tempat lari atau running track di stadion atau dimanapun. Kalian akan tidak kerasa lari di situ walaupun udah 7 putaran, tapi nggak kerasa deh, karena sudah sering melalui tempat itu. Nah, saran saya bagi kalian yang rumahnya dekat tempat tes TNI ya, mau di stadion ataupun di gor, kalian biasakanlah latihan di tempat itu. Karena percaya tidak percaya, kalau kalian sering latihan di tempat itu, kalian akan terbiasa ya. Jadi nggak aneh gitu kan. Pasti pas lagi tes kalian bakal cepet deh larinya. Ya walaupun sebenarnya nggak cepet-cepet juga karena waktu hampir sama, hanya sugesti kalian aja yang merasakan seperti itu. Nah, lanjut ke poin kelima. Poin kelima ini sebenarnya juga sangat membantu juga ya. Jangan sering begadang karena jantung juga butuh istirahat ya. Jadi kalian tidur lebih awal lah. Orang mau tes kok sesekali, nggak usah begadang kan. Kalau saya orangnya begadang terus sih. Nah, jadi itu adalah 5 poin penting ya, utama ya. Ya mungkin sangat membantu juga sih. Terus ini bonus dari saya, ini bukan tips juga ya, sebenarnya ini adalah sedikit rahasia sih. Pernah dengar kalian cara bernafas untuk lari? Ya mungkin nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya, tapi sekarang hanya bocoran saja. Kalau orang biasanya, mungkin guru-guru kalian juga pernah bilang kalau nafas dari hidung keluarin dari mulut kan, kayak sebenarnya itu ketika kalian tes lari ataupun jogging ataupun apapun, kalian akan lebih terasa cepat capek ya kalau menurut saya. Emang benar sih kalau napas dari hidung keluar dari mulut itu sangat baik, karena ya segala sesuatu yang masuk ke hidung ini oksigennya sangat baik ya. Karena aduh gimana sih penjelasannya, lupa saya. Pokoknya nanti aja deh video itu. Intinya waktu saya dulu lari ya, saya 12 menit juga dapat, tapi hanya 7 putarannya, 7,5 putaran di lapangan Arhanud ya, di kota Cirebon. Waktu itu tes Bintara AL, ya itu yang masih Panda, kalau yang Panpus sudah di Malang sana. Nah, di sana itu ya saya lari biasa karena saya sering lari di situ juga, jadi saya udah tahu sudut pandangnya. Saya menguasai lapangan itu juga kan, muter terus, nggak berhenti ya, nggak boleh berhenti kalau kalian mau cepat. Nah, ketika nafas saya hanya menggunakan mulut ya nafasnya, jadi sesekali paling dari hidung, karena kita juga butuh oksigen yang masuk banyak ya, seperti nah seperti itu tipsnya ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan like dan share videonya, serta subscribe channel saya untuk mengetahui info-info selanjutnya. Nah, bila ada pertanyaan silahkan tanyakan ya, tapi jangan yang aneh-aneh, yang serius aja, biar karena channel saya ini sekarang udah mulai serius, jadi nggak ada bercanda lagi. Jangan lupa follow Instagram saya di @iksananggagusuma atau @anggabarstar. Ya mungkin hanya segitu sih ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Iksan Anggagusuma, mohon pamit. Bye. Please subscribe my channel and stay healthy with calisthenics.